duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, jika kita masih ada di akhir tahun, masih bisa bersyukur, masih bisa beribadah bersama-sama, itu karena anugerah Tuhan. Berharap sebentar selesai ibadah ini, ketika Bapak Ibu kembali ke rumah, jam 11:30 barangkali doa bersama-sama istri, anak, keluarga, orang tua. Bersyukur memohon pertolongan Tuhan agar supaya besok dan selanjutnya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa doakan kami pelayan supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Mari dapati pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ayat yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara dan juga bagi saya. Seringkali kita mendengar bagian ini. Kita bisa baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik, silakan duduk kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menoleh ke belakang, mulai dari tanggal 1 Januari dan hari ini 31 Desember, maka mungkin kita akan dapati selama perjalanan hidup kita sampai hari ini ada banyak suka duka yang kita alami. Terkadang kita harus menangis, terkadang kita harus gagal, terkadang kita harus menjerit, terkadang kita tertawa bebas lepas bahagia. Dan dalam kondisi-kondisi hidup terkadang banyak hal yang membuat kita harus gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Terkadang baru jam 9, jam 8 kita sudah bisa nyenyak tidur. Terkadang pagi baru jam 4, baru jam 2, jam 3 kita sudah gelisah, tidak bisa tidur lagi. Karena ternyata kondisi hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ketika saya merenungkan bagian ini, maka saya dapati sesuatu yang luar biasa. Ternyata dalam semua sisi kehidupan kita, sekali lagi, ternyata dalam semua sisi kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun sayangnya, terkadang dalam perjalanan hidup ketika kita mengalami suka, ketika kita mengalami duka, maka yang keluar dari bibir mulut kita ngomel, kita marah, kita ngamuk, kita salahkan orang lain. Bahkan terkadang kita juga ikut salahkan Tuhan dalam kondisi hidup kita. Bahkan terkadang dalam hal-hal baik, kita bukan bersyukur, tapi kita mulai sombong dengan keadaan kita. Kau lihat saya, kalau ini bisa terjadi itu karena saya. Kita mulai sombong, kita mulai lupa Tuhan. Nah, maka ketika saya merenungkan ini, saya dapati beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi jemaat. Supaya dalam kondisi berduka, dalam kondisi sulit, kita tetap percaya Yesus. Dalam kondisi baik, kita juga tetap percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, yakni bagian pertama ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu mengandung pengertian bahwa semua aspek kehidupan kita. Bahkan dalam bagian lain, Alkitab bilang tidak sehelai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya begini, semua hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan ada di balik semua itu.
Bapak Ibu Saudara-saudara, aku supaya kita merenungkan bagian ini. Dan ini menjadi bagian perenungan saya beberapa waktu ini. Yang pertama yang saya bagikan, Allah turut bekerja ketika kita menghadapi masa sulit. Ada tujuannya. Kenapa bisa Tuhan bawa kita ke masa sulit? Kenapa bisa Tuhan buat kita menangis? Padahal dia bilang kita anak Tuhan, kita pelayanan, kita khotbah, kita majelis gereja, kita setia beribadah. Tapi kok masa sulit yang kita hadapi bahkan harus membuat kita menjerit, harus membuat kita menangis. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangankan saudara, saya pun juga mengalami. Terkadang istri saya sudah tidur, saya masih gelisah. Berpikir kenapa seperti ini? Kok bisa seperti begini? Renungkan, kadang meneteskan air mata. Kadang seperti sulit sekali ini hidup. Kok bisa sih? Tapi ternyata ketika saya belajar, maka ada beberapa orang yang pernah mengalami masa sulit, tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka mengalami masa sulit, tetapi malah mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ayub misalnya. Ayub mengalami masa sulit. Kalau saudara baca Ayub pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal 1, pasal 2 itu baik sekali. Tapi ketika pasal 3, dia mengalami masalah. Kekayaannya habis. Anak-anaknya meninggal. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bahkan istrinya datang dan menjumpai dia. Dia bilang, kalau dalam bahasa kita dia bilang, Pak, masih kau percaya sama Tuhanmu? Kau lihat modelmu kasihan. Kenapa? Karena sangat sulit. Saya coba membayangkan Ayub mengambil beling, pecahan gelas begitu, dan mulai garuk-garuk badannya karena gatal dan bersisik. Dia mulai garuk-garuk badannya. Wow. Seharusnya mungkin kalau saya sendiri ada di posisi itu, saya bilang, Tuhan, saya ini pendeta, saya ini wakil gembala, saya khotbah 1 bulan 1 kali, kadang 2 kali. Kalau di pelayanan mimbar minggu. Tapi kok bisa seperti begini? Tapi apa yang Ayub bilang? Ayub tidak mengeluh. Ayub bilang, bisa jadi kalau dia pakai bahasa saya, mungkinkah dalam kondisi baik saja baru kita terima? Sementara dalam kondisi sulit kita bilang Tuhan jahat. Dan selanjutnya Alkitab bilang dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini masa sulit tapi dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan ketika kita ada di masa sulit itu. Amin. Sayangnya kita bukan Tuhan, maka kita tidak tahu apa tujuannya. Maka kita sebagai insan manusia belajar tunduk saja seperti yang dilakukan oleh Ayub. Yang kedua, Yusuf pernah ada di sebuah zona nyaman sekali. Kenapa? Karena dia sangat disayang oleh papanya. Sangat-sangat disayang oleh papanya. Maka semua yang Yusuf minta dikasih. Sampai-sampai Yusuf diangkat oleh papanya sebagai pemimpin dalam keluarga. Ketika nanti papanya meninggal, padahal dia anak kedua bungsu. Kan tidak mungkin dong ada anak sulung, ada anak yang lain. Tapi karena disayang dan dianggap bisa, maka diangkatlah anak bungsu. Tetapi dalam kondisi itu
dia dijual. Potifar lihat, ambil dia. Proses kehidupan Yusuf begitu sulit. Zona nyaman langsung terbanting turun. Dan akhirnya dibawa dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Ketika dia berhasil menjadi seorang perdana menteri, orang kedua di bawah Firaun, maka saudara-saudaranya datang untuk memberi makan. Bagaimana saudara kalau ada di saudara posisi Yusuf? Oh, ini betul saya kan. Ini saya masih tandai bukan ini. Saya masih tandai. Bisanya saya disayang Papa. Kamu orang buat saya begini. Kalau itu mungkin saya. Tapi apa yang Yusuf bilang? Memang kamu mereka-rekakan yang tidak baik kepada saya. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi kebaikan untuk memelihara bangsa yang besar. Masih hidup ke Papa? Mana saudara-saudara? Wow, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Masa sulit, tapi dia tidak mengeluh. Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang ketika kita melewati masa sulit dan kita mulai ada di atas awan-awan istilahnya, mulai kita hebat, maka orang-orang yang menyiksa kita, orang-orang yang dulu menyakiti kita, orang-orang yang dulu tidak suka dengan kita, apa yang kita lakukan untuk mereka? Bisa jadi kita mulai memfitnah mereka. Bisa jadi kita mulai mengolok-olok mereka. Bisa jadi kita tidak suka dengan mereka ketika mereka bertemu dengan kita. Pada suatu kali ketika saya ada di wisuda saudara saya Messi sama orang tua Pak Simon. Saya masih catat baik dalam pikiran saya. Ketika itu mantan gubernur Sulawesi Tenggara, dia berpidato, menyampaikan pidatonya, dan sebuah kata-kata yang membuat saya bangga dengan beliau adalah seperti ini. Pada satu kali ketika dia itu sekolah di SMP di Ranometo dan harus berjalan kaki ke Konda, itu lumayan jauh. Dan dia bilang waktu itu saya tidak punya apa-apa, orang tua saya juga tidak punya apa-apa. Tetapi ketika itu dia berjalan, setiap hari berjalan kaki. Dan pada satu kali ketika dia capek dan temannya lewat naik sepeda, berduit, maka punya sepeda. Orang kalau dulu punya sepeda ontel saja itu sudah orang kaya. Apalagi kalau punya motor, baik, sudah kaya sekali itu. Sepeda ontel lewat, dia bilang, teman, saya juga kau bonceng saya. Dia kejar-kejar dari belakang, tolong saya. Sepedanya berhenti. Dan temannya, beliau bilang begini, kau mau naik sepeda? Iya, saya capek. Kalau kau mau naik sepeda, boleh ikut. Setelah itu ditinggalkan. Kira-kira kalau saudara seperti Nur Alam, saudara jadi gubernur, apa yang saudara buat untuk orang ini? Pemerintah punya kekuasaan. Tapi apa yang dia bilang? Ketika dia berhasil, dia cari orang ini, dia ajak makan. Wow, sesuatu yang luar biasa. Saya catat baik-baik dalam pikiran saya bahwa ini patut jadi contoh buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya. Masa sulit dilewati tanpa mengeluh. Masa sulit dilewati dengan bersyukur dan percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semua yang saya alami. Daud juga pernah mengalami masa sulit. Dalam keluarganya dia tidak disuka. Dia anak bungsu. Kalau tadi Yusuf anak bungsu kedua, atau masih ada yang lebih bungsu dari dia, Benyamin. Tapi Yusuf disayang sekali. Beda dengan Daud. Daud anak bungsu, tapi Daud tidak disayang papa mama. Daud tidak disuka papa mama. Buktinya ketika pemilihan raja, maka Isai panggil anak-anaknya yang lain saja.
Daud disuruh tinggal di padang. Tidak dipakai, tidak dianggap. Tapi puji Tuhan, Tuhan angkat Daud. Daud berpikir barangkali ketika itu baru 17 tahun, aku dilantik jadi raja, ganti kakak-kakak, ganti Saul nanti. Tapi saudara tahu, ketika sudah dilantik jadi raja, apa pekerjaan Daud? Daud bukan langsung jadi raja, dia masih menghadapi masa sulit. Dia bekerja untuk Saul, tetapi Saul tidak menganggap pekerjaannya. Saul malah ingin membunuh Daud. Pernahkah Anda berbuat baik kepada orang lain dan malah bukan dibalas dengan kebaikan, tapi malah dibalas dengan cerita bohong, cerita buruk? Bisa jadi pernah. Dan itu membuat kita meneteskan air mata, membuat kita menjerit karena adalah masa sulit. Tapi Daud percaya bahwa itu proses untuk dia menjadi raja. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi tahun ini ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin dalam masa pacaran kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dengan kesehatan kita. Ada hal-hal buruk yang seperti tidak mungkin, tidak harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Tuhan izinkan terjadi. Maka dengar baik, masa sulit itu adalah proses Tuhan untuk kebaikan kita di depan. Bisa jadi tahun ini engkau tidak melihat kebaikan itu, tapi tahun 2022 janji itu tergenapi bagi saudara. Maka jangan mengeluh, jangan sulit. Masa sulit ini jangan bersungut-sungut, tetapi mari bersyukur kepada Tuhan. Pasti ada waktunya. Orang yang menabur pasti akan menuai di depan. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Pasti akan menuai. Saya tanam pepaya beberapa di samping gereja. Awalnya sulit. Ada yang diinjak patah, ada yang sengaja anjing dihancurkan. Masa sulit, tapi dia terus bertumbuh. Dan puji Tuhan, ada tuaian. Yang kedua, Allah juga turut bekerja di masa Anda dan saya diberkati. Sekali lagi, Allah juga turut bekerja di masa Anda dan saya diberkati. Bapak ibu saudara-saudara, seringkali ketika kita diberkati, pekerjaan baik, rumah tangga baik, bisnis usaha baik, akhirnya melalui pekerjaan itu kita dapat uang, kita beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, semua tercukupi, maka kita mulai sombong dengan kondisi kita. Kita menganggap bahwa itu semua saya yang mampu bekerja, saya yang berusaha, saya yang bisa. Tapi dengar baik ayat ini, Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya, garis bawahi, kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bukan berarti diajarkan kita malas, karena di bagian lain Amsal juga bilang orang malas belajar sama semut. Tapi ini dibilang bahwa engkau bekerja itu kalau Tuhan tidak bekerja di dalamnya, maka tidak ada hasilnya. Engkau bekerja, tapi Tuhan juga turut bekerja di dalamnya supaya hasilnya itu kita nikmati. Bapak ibu saudara-saudara, saya menjumpai 2 orang yang berbeda. Yang pertama gajinya kecil,
2 jutaan sampai 3 juta. Bisa jadi seperti itu. UMR biasa-biasa saja. Dia cuma punya motor 1 dan istri, anak. Tinggalnya juga bukan di rumah sendiri. Tapi perbedaannya, dia bersyukur. Dia melayani. Dia tidak terlalu pusing dengan orang lain. Saya mengamati ini. Saya lihat. Dan akhirnya gaji yang segitu itu cukup buat dia dan istri dan anak. Cukup. Tapi ada sesuatu lagi yang saya perhatikan, rumah besar. Semua yang dibutuhkan ada. Tapi setiap hari mengeluh. Oh begini, cerita sana ngeluh, cerita sini ngeluh, cerita sana ngeluh. Padahal berkat Tuhan ada dalam rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berkat Tuhan itu bukan berbicara nominal sebenarnya. Anda dan saya diberkati bukan berbicara nominal, tetapi berbicara cukup atau tidak. Puas atau tidak. Maka Bapak Ibu, hanya orang yang merasa cukup itu yang bisa bersyukur, betul? Hanya orang yang merasa puas yang bisa bersyukur. Tapi banyak orang yang selalunya ngeluh padahal sudah banyak. Ini orang yang tidak pernah puas. Bukan ketidakpuasan itu sama seperti liang kubur yang setiap hari minta, setiap hari minta, setiap hari minta. Dan dia tidak akan pernah puas. Tapi dengar baik, orang percaya berkat Tuhan pasti dinikmati. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, berapapun hasil yang engkau dapatkan, belajar takut Tuhan. Yang kedua, belajar bersyukur. Belajar puaskan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ketika engkau tidak merasa puas, maka bisa jadi engkau mulai korupsi. Engkau mulai mengambil bagiannya orang. Engkau mulai mengeluh, engkau mulai bersungut-sungut. Maka Tuhan murka dengan posisi pribadi-pribadi seperti begini. Tuhan turut bekerja dalam kondisi baik kita supaya melihat Anda dan saya mampu bersyukur atau tidak. Tetap bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada harta kekayaan kita. Ketika kita diberkati, masih mampukah kita melakukan maunya Tuhan atau tidak? Jangan sampai ketika kita diberkati, kita sudah menganggap lebih dari segala-galanya. Bahkan Tuhan pun kita tidak takut lagi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, di akhir tahun ini, 2 hal sebagaikan. Tuhan turut bekerja di masa sulit, memproses kita supaya ada kebaikan yang kita terima di depan. Tuhan juga turut bekerja ketika Anda dan saya diberkati, untuk melihat kita merasa cukup, merasa bersyukur, merasa tetap bergantung kepada Tuhan, atau mulai sombong dengan keadaan kita, atau mulai bangga dengan kepribadian kita. Karena dengar baik, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengar baik, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Mari sama-sama bangkit berdiri. Allah turut bekerja dalam segala perkara.